Selamat malam untuk kita semuanya. Kami perwakilan dari kelompok 1 dari Gizi A akan menjelaskan mengenai pembahasan 3 jurnal dari mata kuliah percobaan makanan. Adapun anggota kelompok kami yang pertama adalah Cahaya Barus, saya sendiri Endis Permatasari, lalu ada Kak Fakrul Rozi, ada Kak Yurunisa, Nadifa, dan Rumiris. Slide selanjutnya akan dibahas oleh Nadifa. Kepada Nadifa, saya persilahkan. Oke, baik. Pembahasan pertama yaitu pembahasan fortifikasi dengan jurnal berjudul Pengaruh Pemberian Pangan Fortifikasi Zat Multi Gizi Mikro pada Ibu Hamil terhadap Pertumbuhan Linier, Tinggi Lutut, dan Status Anemia Gizi. Lanjut, Endis. Yang pertama, identifikasi kebutuhan gizi. Mengidentifikasi kebutuhan gizi dapat ditentukan melalui beberapa hal, yaitu mengidentifikasi kebutuhan gizi melalui tahapan atau siklus kehidupan serta umur seseorang, lalu mengidentifikasi kebutuhan gizi melalui jenis kelamin seseorang, kemudian identifikasi kebutuhan gizi melalui penyakit yang diderita seseorang, dan yang terakhir mengidentifikasi kebutuhan gizi melalui tinggi badan dan berat badan seseorang. Lanjut. Yang kedua, ada faktor fortifikasi. Ada 6 faktor yang harus digunakan, yaitu yang pertama, iodium, vitamin A, lalu ada folat, besi, vitamin C, dan seng. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Cahaya. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan bahan pangan pembawa untuk fortifikasi. Pertama, biovaliditas atau relatif fortifikan. Yang kedua, reaktivitas fortifikan yang mengakibatkan terjadinya diskolorisasi atau perubahan warna, perubahan bau dan cita rasa yang tidak diinginkan. Yang ketiga, ada stabilitas fortifikan selama penyimpanan dan pengolahan pangan. Selanjutnya ada kompatibilitas atau kecocokannya dengan senyawa atau zat besi lainnya. Selanjutnya, alternatif fortifikasi. Alternatif fortifikasi yang harus dipertimbangkan adalah bahan yang mudah didapat dan tidak mudah teroksidasi. Efektivitas fortifikasi. Efektivitas dari pemberian fortifikasi makanan ini dapat diketahui melalui uji ANCOVA serta analisis regresi berganda. Dari kedua cara tersebut dapat diketahui bahwa pemberian fortifikasi sangat efektif. Hasil meta-analisis PMT antara energi protein yang seimbang dari 300 sampai 800 kcal per hari dan energi yang berasal dari protein di bawah 25% dapat meningkat tambahan berat badan pada ibu hamil, terutama pada ibu yang mengalami kurang energi kronik atau KEG, pertumbuhan janin dan ukuran bayi yang dilahirkan. Sebaliknya, PMT yang tinggi protein lebih dari 25% dapat memberikan efek sebaliknya. Penurunan berat badan bayi yang dilahirkan, hasil penelitian di Bangladesh menunjukkan bahwa ibu yang pada waktu hamil diberikan suplementasi makanan 608 kcal per hari selama 4 bulan dapat meningkatkan berat badan bayi lahir. Selanjutnya saya serahkan kepada kami akan membahas mengenai jurnal formulasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rumiris. Kepada Riris, dipersilahkan. Baik, di sini kita akan membahas formulasi dengan judul Jurnal Perbaikan Status Gizi Anak Balita dengan intervensi biskuit berbasis blondo, ikan gabus, dan beras merah. Kebutuhan gizi makanan formulasi. Dalam penelitian intervensi biskuit ini, kandungan gizi dari makanan yang diformulasikan ditentukan dengan mempertimbangkan aspek gizi 10-15% dari kebutuhan AKG untuk balita yang mengalami gizi kurang. Manfaat kesehatannya, daya terimanya,
daya tahan, serta keunggulan dari sumber daya pangan lokal. Bahan baku yang direkomendasikan untuk pembuatan biskuit tinggi protein ini adalah bahan pangan lokal yang diantaranya blondo, tepung ikan gabus, dan tepung beras merah. Blondo mengandung protein sebesar 9,5 gram per 100 gram. Ikan gabus memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan bahan pangan seperti telur, daging ayam, maupun sapi. Bentuk makanan yang akan diformulasikan adalah biskuit, karena biskuit mempunyai beberapa kelebihan antara lain sangat praktis, dapat diterima balita dengan rasa dan bentuk yang beraneka ragam, cukup mengenyangkan, dan memiliki daya simpan yang lama. Saya kembalikan kepada Endis. Selanjutnya, pengukuran konsumen. Pada jurnal dibahas yaitu responden dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok perlakuan dan selanjutnya kelompok kontrol. Responden perlakuan diberi makan biskuit yang terbuat dari blondo, tepung ikan gabus, dan tepung beras merah. Sedangkan kelompok kontrol hanya diberikan biskuit biasa. Namun warna dan bentuk biskuit sama, yang membedakan hanya bahan dasar pembuatan. Selanjutnya, efektivitas makanan formulasi. Pemberian biskuit berbasis blondo, tepung ikan gabus, dan tepung beras merah selama 90 hari mampu meningkatkan status gizi, berat badan terhadap umur, berat badan terhadap tinggi badan, dan kadar serum albumin pada anak gizi kurang. Biskuit berbasis blondo, tepung ikan gabus, dan tepung beras merah dapat dijadikan program pemberian makanan sumber protein dalam mengatasi anak gizi kurang atau dijadikan pangan siap saji dalam kondisi darurat seperti pada saat menghadapi bencana alam dan keadaan kelaparan khususnya untuk anak balita. Selanjutnya, pembahasan jurnal ketiga yaitu materi suplementasi dengan judul jurnal suplementasi vitamin A dan asupan zat gizi dengan serum retinol dan morbiditas anak umur 1-3 tahun. Partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan dengan cara mengikuti program penyuluhan yang dapat meningkatkan pengetahuan gizi dan kesehatan ibu dengan bantuan petugas kesehatan dan masyarakat setempat. Mengutip dari jurnal pemilihan peserta atau sampel sudah tempat. Terdapat 2 kabupaten yang dipilih berdasarkan cakupan suplementasi vitamin A tinggi dan rendah, yaitu Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dan Grobogan merekomendasikan kecamatan yang mewakili cakupan suplementasi vitamin A tinggi dan rendah, yaitu Kecamatan Undaan dan Kecamatan Gubuk. Di Kecamatan Undaan dipilih 3 desa untuk mewakili cakupan suplementasi vitamin A tinggi yang memiliki kriteria yang sama, yaitu Desa Wonosoko, Beru Genjang, dan Lambangan, sedangkan untuk Kecamatan Gubuk dipilih 3 desa untuk mewakili cakupan suplementasi vitamin A rendah, yaitu Desa Tambakan Jati dan Keranten. Subjek adalah anak berusia 1-3 tahun dari 3 desa di setiap kecamatan yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu anak sehat, tidak menderita infeksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter setempat, ibu memberikan izin kepada tim peneliti untuk mengambil sampel darah anak dan mematuhi prosedur penelitian yang sebelumnya sudah dijelaskan. Selanjutnya, bahan makanan suplementasi. Suplementasi merupakan penambahan makanan atau zat gizi yang diberikan dalam bentuk makanan tambahan. Makanan yang harus digunakan ialah makanan yang mengandung suplementasi vitamin A seperti keju, buah mangga, ikan salmon, hati ayam, susu, dan brokoli. Selanjutnya, ukuran suplemen. Suplementasi vitamin A yang diberikan pada anak dapat mempengaruhi serum retinol dalam darah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan suplementasi vitamin A dengan serum retinol, yaitu subjek yang mendapatkan suplementasi vitamin A lengkap dalam 1 tahun terakhir memiliki serum retinol dalam darah yang normal. Pemberian suplementasi vitamin A 200.000 IU pada anak secara signifikan dapat meningkatkan serum retinol. Jadi ukuran vitamin A 200.000 IU sudah tepat. Selanjutnya, materi pelaksanaan program pada makanan
suplementasi akan dijelaskan oleh teman saya, Khairunisa. Kepada Khairunisa, saya persilakan. Pelaksanaan program. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2016 di Kabupaten Kudus dan Grobogan, Jawa Tengah. Dua kabupaten yang dipilih berdasarkan cakupan suplementasi vitamin A tinggi dan rendah, yaitu Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dan Grobogan merekomendasikan kecamatan yang mewakili cakupan suplementasi vitamin A tinggi dan rendah, yaitu Kecamatan Undaan dan Kecamatan Gubuk. Di Kecamatan Undaan dipilih 3 desa untuk mewakili cakupan suplementasi vitamin A tinggi yang memiliki kriteria yang sama, yaitu Desa Wonosoco, Brugenjang, dan Lambangan. Sedangkan untuk Kecamatan Gubuk dipilih 3 desa untuk mewakili cakupan suplementasi vitamin A rendah, yaitu Desa Tambakan, Jati, dan Pranten. Lokasi distribusi. Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dan Grobogan merekomendasikan kecamatan yang mewakili cakupan suplementasi vitamin A tinggi dan rendah, yaitu Kecamatan Undaan dan Kecamatan Gubuk. Di Kecamatan Undaan dipilih 3 desa untuk mewakili cakupan suplementasi vitamin A tinggi yang memiliki kriteria yang sama, yaitu Desa Wonosoco, Brugenjang, dan Lambangan. Sedangkan untuk Kecamatan Gubuk dipilih 3 desa untuk mewakili cakupan suplementasi vitamin A rendah, yaitu Desa Tambakan, Jati, dan Pranten. Fasilitas yang dibutuhkan. Fasilitas yang dibutuhkan seperti posyandu, puskesmas, rumah sakit, dan bidan atau dokter serta ahli gizi yang berpengalaman, serta kuesioner untuk data berat badan dan tinggi badan diperoleh dengan pengukuran subjek. Asupan zat gizi dengan food recall 2 kali 24 jam. Serum retinol darah dengan pengambilan darah vena. Kemudian diukur dengan menggunakan metode high performance liquid chromatography atau HPLC. Logistik program. Desain penelitian ini menggunakan desain cross-seksional yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2016 di Kabupaten Kudus dan Grobogan, Jawa Tengah. Subjek adalah anak berusia 1-3 tahun dari 3 desa di setiap kecamatan yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu anak sehat atau tidak menderita infeksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter setempat, ibu memberikan izin kepada tim peneliti untuk mengambil sampel darah anak dan mematuhi prosedur penelitian yang sebelumnya sudah dijelaskan. Sebaran jenis kelamin subjek di Kudus sebagian besar berjenis kelamin laki-laki atau 51,4%, sedangkan Grobogan sebagian besar perempuan atau 51,4%. Program pemberian suplementasi vitamin A dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Efektivitas suplementasi. Efektivitas terukur melalui hasil analisis yang menunjukkan terdapat hubungan antara suplementasi vitamin A dengan serum retinol. Subjek yang mendapatkan suplementasi vitamin A lengkap memiliki morbiditas penyakit infeksi yang rendah dibandingkan dengan anak yang tidak lengkap mendapatkan suplementasi vitamin A. Suplementasi vitamin A yang diberikan pada anak dapat mempengaruhi serum retinol dalam darah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa adanya hubungan suplementasi vitamin A dengan serum retinol, yaitu subjek yang mendapatkan suplementasi vitamin A lengkap dalam 1 tahun terakhir memiliki serum retinol dalam darah yang normal. Sekian hasil pembahasan jurnal mengenai materi fortifikasi, formulasi, dan suplementasi yang dapat kami bahas.
Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.